Selamat pagi sahabat Devotion GSJ Batu Tulis. Dimanapun saudara berada, puji Tuhan, hari ini hari yang baik. Tuhan mengizinkan kita bangun kembali dengan nafas yang baik, tubuh yang sehat. Biarlah sepanjang hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali segala sesuatu, saya ingin membawa kita bersama-sama untuk merenungkan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat menginspirasi, yang telah dipakai Tuhan dan dicatat di dalam Alkitab dan dia menjadi berkat. Mari kita membuka di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Firman Tuhan mencatat dengan jelas, Elia adalah seorang yang biasa, tetapi ia telah dipakai oleh Tuhan. Hari ini saya berdoa kita semua dipakai oleh Tuhan. Ada 3 hal tentang Elia yang perlu kita pelajari bersama. Saudara, yang pertama, Elia ini adalah sebagai saksi dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Baru-baru ini kita semua diberi kesempatan untuk menyaksikan perubahan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, di mana kita memiliki pemimpin yang baru, pergantian pemimpin, dan kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan di atas semuanya itu, dan kita berdoa agar kedepannya bangsa kita menjadi bangsa yang diberkati. Nah, Elia ini sebagai saksi sejarah. Elia hidup pada zaman pemerintahan Raja Ahab dan Isabel, di mana penyembahan kepada berhala itu sangat merajalela. Dan sebagai seorang nabi, Elia menyaksikan langsung bagaimana bangsa Israel telah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Elia melihat secara langsung bagaimana jauhnya bangsa itu meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan bagaimana Allah kemudian murka akan ketidaktaatan mereka. Elia adalah saksi sejarah. Yang kedua, Elia ini adalah sebagai pelaku sejarah. Elia bukan saja hanya sebagai saksi, tetapi dia juga sebagai pelaku yang aktif di dalam sejarah umat Israel. Nah, salah satu peristiwa yang paling terkenal itu adalah ketika Elia dihadapkan kepada nabi-nabi Baal, ya, di atas Gunung Karmel, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Di situ dengan penuh iman Elia telah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menurunkan api dari langit, ya, untuk membuktikan bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah Israel dan bukan para Baal. Dan tindakannya ini menunjukkan suatu keberanian untuk berdiri melawan arus. Nah, ini keren, saudara. Orang Kristen diminta untuk berdiri melawan arus. Ketika orang-orang mulai menyimpang dari ajaran-ajaran firman Tuhan, orang Kristen yang sejati akan berdiri teguh sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Dan Allah menunjukkan kuasanya pada waktu itu. Allah membuktikan siapa dia. Luar biasa, ya. Hal yang ketiga dari Elia, Elia ini sebagai pembuat sejarah. Dia bukan hanya sebagai saksi, dia bukan hanya sebagai pelaku, tetapi ia sebagai pembuat sejarah. Melalui peranannya mengubah arah iman Israel dari pemberontakan dan ketidaktaatan kembali kepada Tuhan. Elia mengubah arah bangsa tersebut. Dia bukan hanya alat di dalam tangan Tuhan, tetapi juga pembawa perubahan yang radikal. Nah, ini bahkan ini yang saya maksud pembuat sejarah. Akhir dari hidup Nabi Elia, ia diangkat ke surga tanpa melewati kematian. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Dan kepergian Elia yang dramatis ini, wah keren istilahnya, ya, menginspirasi generasi-generasi selanjutnya. Bahkan Yesus di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 3 ia menyebut tentang Elia. Yakobus di dalam pasal 5 ia menyebut tentang Elia. Elia menjadi seorang tokoh yang dikenang sampai hari ini sebagai orang yang melakukan sejarah, pelaku sejarah, dan juga pembuat sejarah. Ini keren, saudara-saudara. Hari ini kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, tetapi
Ketika kita melihat atau mendengar keadaan-keadaan di mana orang mulai menyimpang dari firman Tuhan, tidak lagi berdiri di atas dasar firman Tuhan, mari kita menjadi seperti Elia, berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mengembalikan, menasehati, mendoakan agar orang-orang atau sesuatu yang kita lihat di depan kita itu akan kembali kepada kehendak Tuhan. Hari ini kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, tetapi saya berdoa agar saya dan saudara menjadi orang yang kemudian dikenang sebagai orang-orang yang pembuat sejarah. Anak cucu akan berkata, nenek saya, kakek saya, tante saya, semasa hidupnya telah memberikan teladan yang baik tentang iman percayanya kepada Tuhan. Bahkan melalui kehidupannya banyak mujizat telah terjadi. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini, untuk anugerah-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini di dalam pekerjaan kami. Biarlah kami bukan hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, tetapi kami juga punya hati untuk mendoakan, untuk melihat, untuk mengamati hal-hal yang terjadi di depan kami sebagai pelaku-pelaku sejarah, orang-orang yang berdiri teguh di atas prinsip-prinsip iman dan menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan kelak dalam akhir hidup kami bisa dikenang oleh siapapun sebagai orang-orang yang setia dan orang-orang yang melalui hidup kami nama Tuhan telah dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.